Ya, kita akan meneruskan bagaimana deskripsi angket yang akan kita buatkan. Jadi dari interval skor kemandirian yang telah kita buat tadi, kita coba deskripsikan ya apa arti dari skor-skor tersebut. Yang pertama, dari angket yang ada, ini dari skor-skornya yang ada, kita akan menentukan apa arti dari 420 sampai 755 ini ya. Nah, jadi karena kita membagi skor kemandirian ini menjadi 5, ya tergantung kita ini mau apa yang kita bicarakan. Misalnya di sini kemandiriannya sangat rendah. Ya, ini sangat rendah. Kemudian yang ini rendah. Kemudian di sini sedang misalnya kemandiriannya, di sini tinggi, dan terakhir di sini sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, seperti ini. Jadi skala interval ini kita gunakan sebagai patokan mendeskripsikan hasil angket secara umum. Ya. Nah, dalam kasus yang diolah pada penelitian ini, skor secara umum ini jumlahnya 1392. 1392 itu ada di mana di skor ini ya? 1300 itu berarti ada di sini kan? Ini Bapak kasih tanda. Nah, jadi antara 1092 sampai dengan 1427 itu ada 1394. Nah, sehingga rata-rata ke-20 responden tersebut ini memiliki kemandirian belajarnya tergolong yang sedang. Nah, begitu ya. Itu cara menentukan atau mendeskripsikan secara umum. Bagaimana kalau kita deskripsikan secara khusus? Bisa ya. Misalnya kita akan mencoba mendeskripsikan secara khusus lah ya. Ini kita copy saja dulu biar mudah dalam pembuatannya. Misalnya di situ kita akan membuat bagian B-nya ini deskripsinya secara khusus. Secara khusus apa? Misalnya secara indikator saja ya. Secara khusus dalam kurung ini indikator. Secara indikator gitu. Nah, kalau secara indikator berarti yang berubah ya, ini adalah nilai-nilainya. Banyak respondennya tetap, tapi banyak butir angketnya berkurang ya. Kan tadi butir angketnya kalau setiap indikator itu diwakili oleh 3 pernyataan angket ya. Nah, jadi banyak butir angketnya hanya 3 ya. Jadi ini banyak butir angketnya hanya 3. Nah, sehingga yang butir angketnya tadi 20 itu apa? Banyak responden tetap, banyak butir angket ini berubah jadi 3. Ini kita ubah dulu menjadi 3. Begitu ya. Kemudian ini pun sama, banyak butir angketnya jadi 3. Ini secara otomatis untuk rentangnya 300 dikurangi 60 ya, skor maksimumnya 300, 60 minimumnya ini menjadi 240. Sementara untuk banyak kelas intervalnya tetap kita gunakan 5. Kemudian banyak kelas intervalnya tadi tetap 5, panjang kelasnya dihitung dengan rumus yang sama tadi, rentang dibagi banyak kelas. Jadi 240 dibagi 5 ini menjadi 48. Nah, setelah itu kita cari skor-skornya tadi seperti apa. Ya, jadi langkah pertama kita tentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah 60 ya. Enterkan.
kemudian kita tambahkan dengan 48. Boleh dikotret ya, 60. Nah, yang 60 itu kita tambahkan panjang kelasnya 48. Selanjutnya tambah juga 48. 48 tambah 48 tambah 48 juga. Ya, sudah. Nah, kita masukkan ke sini. Ini menjadi 108 sampai berapa? 156 sampai berapa? 204 sampai berapa? 252 sampai berapa? Nah, ini yang bagian terakhir ini belum diubah ya. Tambah 48 boleh untuk meyakinkan bahwa hasil terakhir ini sesuai dengan skor maksimum yang tadi ya. Tadi gimana, masih ingat? Untuk menentukan batas atasnya ya dilihat batas bawah kelas berikutnya dikurang 1. Jadi 156 dikurangi 1 ya, jadi 155. Terus di sini 104. Oh, mohon maaf, ini 155 baris kedua ya. Kalau yang ini menjadi 108. Maaf, di sini 107 ya. Ini 107 di situ. Kemudian sampai berapa? 155. Sampai berapa? Lihat baris berikutnya. Baris berikutnya itu 204, berarti 203. Berikutnya 251. Berikutnya 300 ya, yang terakhir. Nah, gitu. Nah, ini adalah patokan untuk menentukan interpretasi dari kemandirian secara indikator. Nah, sekarang kita lihat indikator yang pertama, bersikap percaya diri ya, itu skornya 224. Nah, 224 itu ada di bagian mana di sini? 224. Nah, 224 itu ada di sini. Ini bekas yang tadi ya, kopian di atas. Ini kita normalkan dulu supaya tidak tertukar. Nah, 224 ada di sini ya. Jadi ini kita kasih tanda supaya lebih jelas. Nah, gitu maksudnya. 224 itu ada di 204 sampai 251. Ternyata untuk indikator yang pertama ya, mengenai apa tadi? Mengenai bersikap percaya diri. Nah, ini para siswa atau dari 20 responden tersebut memiliki kategori tinggi. Jadi tadi secara umum bahwa kemandirian belajarnya itu tergolong sedang. Namun untuk aspek indikator secara khusus yaitu percaya diri ternyata tergolong tinggi ya. Nah, silakan Anda berlatih interpretasi yang lainnya, baik itu secara indikator maupun secara khusus yang lain, yaitu secara siswa mungkin bisa ya kita cari. Nah, sehingga angka ini mampu memberikan makna terhadap apa yang kita teliti. Demikian untuk penyajian pengolahan angket secara deskripsi. Terima kasih.